Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum ayyuhat tullab. Kaifa halukum? Arju minallahi al-khaira was-sihhah lana. Bagaimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan memberikan kepada kita perlindungannya, sehingga kita dapat tetap belajar walaupun di kondisi yang seperti saat ini ya adik-adik. Kita masih, qadarullah, masih berada di kondisi pandemi COVID-19. Tapi hal itu nggak boleh jadi alasan adik-adik untuk malas belajar ya. Jadi adik-adik harus tetap semangat belajar, terutama belajar bahasa Arab. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena atas izinnya kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung, walaupun melalui video pembelajaran. Tapi semoga apa yang disampaikan oleh kakak di sini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dalam belajar bahasa Arab. Nah, adik-adik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bahasa Arab. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, sebelum itu ada baiknya kita luruskan niat kita dulu nih dalam belajar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, sehingga kita mudah dalam memahami materi yang akan dibahas di video pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kita untuk tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab ya adik-adik, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah gunakan di dalam firman-Nya, atau Allah gunakan di dalam menurunkan Al-Qur'an-Nya. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan dalam kehidupannya sehari-hari, dan sering kita dengar juga di dalam hadis-hadisnya yang dimana menggunakan bahasa Arab. Baik adik-adik, insya Allah kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini? Insya Allah kita akan membahas tentang al-bait. Al-baitu. Apa sih al-baitu itu? Silakan adik-adik lihat di gambar di samping ini. Nah, coba menurut adik-adik, apa sih makna al-bait? Ya, seperti yang ada di gambar di samping kakak ini, bahwa al-bait adalah rumah. Al-bait bermakna rumah. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang segala hal atau berbagai hal atau beberapa hal yang berkaitan dengan rumah. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini? Oke adik-adik, yang pertama kita akan mengenal mufradat yang berkaitan dengan al-bait. Apa aja sih mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan rumah? Simak baik-baik ya, dan lihat gambar di samping kakak. Pertama ada ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Adik-adik bisa lihat gambarnya? Kira-kira apa ya makna ghurfatun naum? Nah, selanjutnya ada sarirun. Sarirun. Adik-adik juga bisa lihat gambarnya dari sarirun. Kira-kira apa ya makna dari sarirun? Pasti adik-adik tahu kan? Selanjutnya ada finaul baiti. Finaul baiti. Nah, adik-adik bisa lihat lagi nih gambar di samping kakak. Makna dari finaul baiti, maknanya terdapat pada gambar yang ada di samping kakak. Pasti adik-adik tahu ya. Kemudian mufradat yang berikutnya ada ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Makna ghurfatul julus juga terdapat di gambar yang ada di samping kakak ini. Selanjutnya ada arikatun.
arikatun. Udah jelas ya adik-adik gambarnya, arikatun. Dan adik-adik bisa nebak tentunya. Nanti mufradat-mufradat yang sudah kita ketahui di awal ini akan muncul di hiwar atau percakapan yang akan adik-adik dengar setelah ini. Jangan terlewat, tetap simak video ini dan saksikan hiwar tentang al-bait. Oke adik-adik, sebagaimana yang sudah kakak beritahu sebelumnya, bahwa selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak al-hiwar anil bait atau percakapan tentang rumah. Dan di sini yang akan melakukan percakapan adalah Latifah dan Syarif. Al-hiwaru baina Latifah wa Syarif. Percakapan antara Latifah dan Syarif mengenai rumah. Silakan disimak dengan baik, semoga dapat dipahami. Hal baituka kabir? Naam, baiti kabir. Wa madza lil bait? Lil baiti ghurfatun naumi li abi wa ummi wa ghurfatun naumi li wa li akhi wa ghurfatud diyafah wa fina'ul bait wal hammam wal matbakh. Wa madza fi ghurfatid diyafah? Wa madza fi ghurfatin naum? Fi ghurfatid diyafah arikatun wa mindadah wa fi ghurfatin naum sarir. Halil matbakhu wasi'? Naam, al-matbakhu wasi'un wa nadhif. Wa madza fi? فيه ثلاجة وموقد النفط ورف الصحون والأكواب. Kam sahnan fil matbakh? في المطبخ 10 صحون. هذه هي الصحون: صحن واحد، صحنان اثنان، 3 صحون، 4 صحون، 5 صحون، 6 صحون، 7 صحون، 8 صحون، 9 صحون، 10 صحون. Baik adik-adik, setelah tadi adik-adik dengar hiwar tentang al-baitu atau tentang rumah, sekarang ada beberapa mufradat nih tentang al-bait yang berkaitan dengan al-bait itu. Mungkin dari sisi perabotannya ataupun dari sisi segala hal yang berkaitan dengan rumah. Nah, beberapa mufradatnya yaitu adalah ghurfatun naumi, yang artinya kamar tidur. Fina'ul baiti, artinya serambi rumah. Al-matbakhu, artinya dapur. Mindadah, artinya meja. Ghurfatud diyafah, artinya ruang tamu. Al-hammamu, artinya kamar mandi. Arikatun, artinya sofa. Sarirun, artinya tempat tidur. Kemudian ada wasi'un, yang artinya luas. Thalajatun, artinya kulkas. Raffus suhuni, artinya rak piring. Nadhifun, artinya bersih. Mauqidun nafti, artinya kompor gas. Al-akwabu jama' min kubun. Al-akwab adalah bentuk jamak dari kubun, yang artinya gelas atau mug. Nah, ada beberapa mufradat yang telah kita kenal ya adik-adik, sebagaimana yang ada di awal-awal pertemuan tadi. Seperti ghurfatun naum, ghurfatud diyafah, sudah kita kenal sebelumnya. Dan fina'ul bait juga sudah, arikah juga sudah, mindadah juga sudah. Jadi, alhamdulillah kita bertambah kosakata baru yang berkenaan tentang al-bait. Baik adik-adik, setelah kita bersama-sama mengetahui beberapa mufradat tambahan mengenai rumah, sekarang coba kita review lagi ya hiwar yang telah kita dengarkan tadi. Nah, di sini insya Allah kakak akan
mengartikan satu persatu hiwarnya. Mohon disimak dengan baik ya. Jadi pertama Latifah di sini mengatakan hal baituka kabir, apakah rumah kamu besar? Kemudian Syarif menjawab, Naam, baiti kabir. Iya, rumahku besar. Kemudian Latifah bertanya lagi, apakah yang ada di rumah kamu? Lalu Syarif menjawab, di rumahku ada kamar tidur punya ayahku dan ibuku, dan kamar tidur punyaku dan saudara laki-lakiku, dan ruang tamu, kemudian ada teras, ada kamar mandi, dan ada dapur. Lalu Latifah bertanya kembali, apa yang ada di ruang tamu dan apa yang ada di ruang tidur? Syarif pun menjawab, di ruang tamu ada sofa, meja, dan di ruang tidur ada tempat tidur. Lalu Latifah bertanya lagi, apakah dapurnya luas? Syarif menjawab, iya, dapurnya luas dan bersih. Nah, lalu Latifah bertanya lagi, apa yang ada di dalamnya? Maksudnya yang ada di dalam dapur. Syarif menjawab, di dalam dapur ada kulkas, ada kompor gas, ada rak piring, dan ada gelas-gelas. Lalu Latifah bertanya, ada berapa piring di dapur? Di dapur ada 10 piring, kata Syarif. Kemudian Syarif menghitung piringnya. Ini dia piring-piringnya. 1 piring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring, 6 piring, 7 piring, 8 piring, 9 piring, 10 piring. Nah, itu dia makna dari hiwar yang atau percakapan yang telah kita simak bersama-sama. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam percakapan ketika adik-adik berbicara bahasa Arab di rumah. Nah, tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan hiwar atau percakapan tentang al-bait ya adik-adik. Selanjutnya, dan oh iya, tadi di hiwar yang adik-adik dengar, di bagian akhir terutama, Syarif mengatakan atau membicarakan tentang bilangan dalam bahasa Arab, yaitu ada piring berjumlah 1, piring berjumlah 2, sampai 10 piring. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan al-adad wal ma'dud dalam bahasa Arab. Apa itu al-adad wal ma'dud? Al-adad wal ma'dud adalah pola bilangan dalam bahasa Arab. Dan khusus pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pola bilangan dalam bahasa Arab yang isimnya atau kata bendanya ketika dia mufrad adalah kata benda yang muzakkar atau maskulin. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi di hiwar Syarif, dia menggunakan sohnun. Sohnun adalah piring. Nah, dia kata benda atau isim yang muzakkar. Nah, selanjutnya bisa adik lihat di samping. Kita akan menggunakan mufradat kitabun. Kitabun artinya buku, dan kitabun juga isim muzakkar atau maskulin. Jadi pas ya kita gunakan kitabun. Jadi adik-adik bisa lihat di sisi sebelah ada gambar 1 buku, 2 buku, 3 buku, hingga 10 buku. Jadi ketika bukunya tersebut berjumlah 1, maka kita menyebutnya kitabun wahidun. Sebagaimana tadi Syarif ketika ngomong atau bicara tentang piring, sohnun wahidun, sama kayak sohnun kitabun, wahidun wahidun, sohnun wahidun, kitabun wahidun, sama. Kemudian kalau misalnya bukunya ada 2, tinggal kita tambahkan alif dan nun kasroh. Kitabani baru ditambah bilangan itnani. Gitu. Adik-adik sudah hafal kan sebelumnya tentang angka dalam bahasa Arab? Coba kita ulang dulu ya sedikit ya sebelum kita lanjut. Kalau 1 apa? Wahidun. 2 itnani. 3 salasatun.
4, arba'atun 5, khamsatun 6, sittatun 7, sab'atun 8, samaniyatun 9, tis'atun 10, ashratun. Itu adalah bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan kata benda, maka untuk angka 1 dan 2, jika jumlah benda tersebut 1 ataupun 2, maka kata bendanya diletakkan di depan. Seperti contoh tadi, kitabun wahidun, kitabani ithnani. Kitabnya ada di depan ya, sebelum angkanya. Tapi kalau misalnya 3 sampai 10, maka kata bendanya diletakkan di belakang setelah bilangannya, dan bentuknya adalah jamak dari kata benda tersebut karena lebih dari 2 ya adik-adik. Ingat konsepnya. Kalau kitabun dia mufrad, kitabani kitabnya 2. Kalau misalnya 3 sampai 10 maka menggunakan jamak. Jadi kalau misalnya 3 buku apa? Salah satu kutubin. Jamak dari kitabun adalah kutub, kutubun. Maka salah satu kutubin. Kalau 4 buku, arba'atu kutubin. 5 buku, khamsatu kutubin. 6 buku, sittatu kutubin. 7 buku, sab'atu kutubin. 8 buku, samaniyatu kutubin. 9 buku, tis'atu kutubin. Dan 10 buku, asyratu kutubin. Adik-adik juga bisa lihat pada gambar yang ada di samping kakak ini ya, mulai dari 1 hingga 10. Nah, nanti ada mufrodat yang bisa digunakan untuk diaplikasikan dalam pola adat dan madud. Nanti kakak insya Allah akan kasih ke adik-adik semua mufrodat-mufrodat ataupun kosakata yang dia merupakan isim muzakkar. Nanti bisa untuk adik latihan di rumah. Gimana sih kalau misalnya contohnya pulpen, 1 pulpen sampai 10 pulpen bagaimana? Pulpen kan muzakkar ya, qalamun. Nah, berarti qalamun wahidun, qalamanit nani. Salah satu kolam aqlamin, jamak dari qalamun aqlam. Berarti salah satu aqlamin sampai 10, asyratu aqlamin. Dan kata benda muzakkar lainnya. Itu adik-adik tentang al-a'dad wal ma'dud yang isimnya atau kata bendanya adalah muzakkar. Oke adik-adik, alhamdulillah tadi kita telah belajar tentang al-'adad wal ma'dud yang isimnya atau kata bendanya dia berbentuk muzakkar ataupun maskulin. Sebagai contoh, tadi kita menggunakan kosakata kitabun yang artinya buku. Kita telah mengetahui bagaimana ketika kita ingin mengatakan 1 buku, 2 buku, 3 buku, sampai 10 buku. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa mufrodat yang mau kakak kasih tahu nih ke adik-adik. Mufrodat yang muzakkar ya tentunya. Jadi nanti adik-adik bisa aplikasikan ke dalam pola al-'adad wal ma'dud yang telah kita pelajari. Sebagai contoh di sini ada pena, qalamun, pena. Dia muzakkar ya adik-adik. Nah, ketika mufrad dia bentuknya qalamun. Ketika musanna qalamani. Ketika jamak aqlamun. Ketika mufrad digunakan jika kita ingin menyebutkan 1 pena, berarti qalamun wahidun. Ketika musanna atau artinya kata benda yang terdiri dari 2 buah, kita gunakan ketika ingin menyebutkan bahwa pena tersebut atau benda tersebut terdiri dari 2 buah. Jadinya kita menggunakan qalamani. Kemudian untuk jamak, ketika kita ingin menyebutkan pulpen tersebut terdiri dari 3 buah ataupun lebih hingga ke 10 pulpen. Jadi kita gunakan aqlamun. Polanya sama dengan al-'adad wal ma'dud yang telah kita pelajari. Cuman tadi kosakatanya kitabun, sekarang kita ganti dengan qalamun saja adik-adik. Insya Allah adik-adik bisa ya. Nah, adik-adik juga bisa catat nih mufrodat-mufrodat yang bisa adik-adik gunakan nanti ketika menggunakan pola al-'adad wal ma'dud muzakkar. Silakan adik-adik lihat. Ada waladun, kubun, ushbun, zahrun, syajarun, kitabun, faslun, sohnun. Dan untuk musannanya, adik-adik mudahnya tinggal menambahkan alif dan nun kasroh saja setelah huruf terakhir dari kata mufradnya. Coba adik-adik perhatiin ya. Di sini ada qalamun. Ketika dia musanna atau 2 buah,
tinggal ditambahkan alif dan nun kasroh. Qalamani. Jadi mimnya dia diganti harokatnya menjadi fathah ya. Qalamani. Sama dengan nomor 2, waladun. Dal yang dhammah tainya diganti fathah, walada, tambahkan alif dan nun kasroh jadi waladani. Kubun juga sama, jadi kubani. Ushbun, ushbani, dan seterusnya. Adik-adik bisa lihat di gambar yang ada di sebelah kakak ini. Iya adik-adik, ada tambahan lagi nih sedikit mengenai mufrodat yang bisa adik-adik gunakan untuk adik-adik aplikasikan dalam pola al-adad wal ma'dud. Dan tentunya mufrodat ini yang berkaitan dengan al-bait atau rumah. Tadi telah kita kasih tahu juga ya adik-adik, kakak kasih tahu beberapa mufrodat. Nah ini ada tambahannya lagi nih, adik-adik bisa catat. Ada baitun yang telah kita ketahui artinya rumah, maktabun, meja, daftarun, buku catatan, dan lain-lain. Dan juga ada pola musananya. Sama seperti tadi, tinggal ditambahkan alif dan nun kasroh. Harokat akhir dari mufradnya diganti ke fathah dulu ya adik-adik. Baitun jadi baitah, tambahkan alif dan nun jadi baitani. Maktubun jadi maktubah, terus tambahkan alif dan nun kasroh jadi maktubani. Daftarun jadi daftara, tambahkan alif dan nun kasroh jadi daftaroni. Seperti itu dan seterusnya. Untuk jamak ya adik-adik, memang adik-adik harus menghafalnya karena bentuk jamak itu tidak beraturan. Jadi mau tidak mau adik-adik harus menghafalnya sebagaimana adik-adik menghafal bentuk mufrad dari kata benda atau isim tersebut. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar qaidatul jumlatil ismiyah. Tadi kita udah belajar al-adad wal ma'dud, sekarang kita akan belajar kaidah. Bagaimana sih jumlah ismiyah itu dalam bahasa Arab? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Jadi kalimat tersebut awalnya isim. Dan jumlah ismiyah dia wajib terdiri dari mubtada dan khobar. Dua hal yang tidak bisa terlepas dari jumlah ismiyah. Apa sih mubtada dan khobar itu? Kita mulai dari mubtada. Mubtada adalah isim marfu' yang mengawali jumlah atau yang ada di depan jumlah. Kemudian khobar. Apa sih khobar? Khobar adalah isim marfu' yang berfungsi sebagai penjelas atau khabar. Kabar ya, dari khobar kabar. Dia menjelaskan dari mubtada tersebut. Jadi ketika ada mubtada tapi tidak ada khobar, maka makna dari kalimat tersebut tidak akan dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca ataupun lawan bicara kita, seperti itu. Itu adalah al-jumlah al-ismiyah, mubtada dan khobar. Nanti kita akan lihat beberapa pola atau contoh yang termasuk ke dalam al-jumlah al-ismiyah. Bagaimana sih contoh-contohnya? Nantikan terus di video ini, jangan kemana-mana. Di slide berikutnya. Mulahazatu tarakibil jumlatil ismiyah. Nah, setelah kita tadi mengenal tentang pola jumlah ismiyah, yang dimana dia terdiri dari mubtada dan khobar, dan telah kakak jelaskan juga ya tentang apa itu mubtada dan apa itu khobar. Sekarang kita sama-sama memperhatikan bagaimana susunan dari jumlah ismiyah yang kakak berikan langsung dalam bentuk contoh ya adik-adik. Contohnya ini juga berkaitan dengan apa yang telah kita baca tadi, yang telah kita pelajari tadi, yaitu berkaitan dengan al-bait. Sebagai contoh pertama di sini ada al-arikatu huna atau hunak. Huna atau hunak artinya itu mirip ya adik-adik. Huna artinya di sini, hunaka di sana. Tapi kita ambil satu contoh aja ya, misalnya kita pakai huna. Berarti al-arikatu huna. Sofa itu di sini. Nah, coba menurut adik-adik yang mana ya yang mubtada? Ya, mubtada yang al-arikah. Dan huna sebagai khobarnya. Coba kalau kita artikan ya, al-arikatu. Sofa itu. Sofa itu kenapa? Kalau tidak ada khobarnya jadi nggak jelas kan adik-adik, maka penting atau perlu diberikan khobar yaitu huna. Sofa itu di sini. Nah, kalau adik-adik lihat di kolom sebelahnya ada huna arikatun atau hunaka arikatun. Ini juga sama bentuk
jumlah ismiyah ya adik-adik, dan dia juga polanya mubtada dan khobar. Akan tetapi mubtadanya ditaruh setelah khobar, jadi dibalik. Coba adik-adik perhatikan, apa yang berbeda dari kedua kolom antara ar-arikatu huna dan huna arikatun? Ya, adik-adik menemukan bahwa di kolom pertama al-arikah dia bentuknya ma'rifah atau dengan alif lam. Sedangkan di kolom yang sebelahnya arikatun dia tidak menggunakan alif lam dan bentuknya nakiroh menggunakan tanwin. Jadi intinya ketika adik-adik ingin menggunakan mubtadanya di akhir, maka mubtadanya tidak boleh digunakan alif lam dan harus digunakan tanwin di akhirnya. Jadi huna arikatun. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang mufrad kedua sama ya, al-mindodatu huna. Meja itu di sini. Mubtadanya al-mindodah, khobarnya huna. Tapi kalau kita ingin meletakkan mubtadanya di akhir, maka mubtadanya tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan alif lam, dan isimnya harus menggunakan tanwin di akhirnya. Jadi mindodatun. Jadi huna mindodatun. Huna mindodatun. Huna sebagai khobar yang di depan, mubtada sebagai mindoda sebagai mubtada yang di belakang. Begitu juga untuk contoh yang ketiga. Sama juga contoh yang keempat. Al-arikatu fi fina'il bait. Sofa itu berada di teras rumah. Al-arikatu sebagai mubtada, fi fina'il bait sebagai khobarnya. Tapi kita ingin meletakkan mubtadanya di belakang, maka dihapus alif lamnya dan akhirnya berharokat tanwin. Jadinya fi fina'il baiti arikatun. Begitu juga untuk contoh-contoh setelahnya. Sampai di sini insya Allah paham ya adik-adik. Jika belum paham, silakan adik-adik ulang kembali dan adik-adik perhatikan dengan seksama. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke at-tadribat atau latihan-latihan. Setelah kita bersama-sama menyimak materi yang telah kakak sampaikan tadi, selanjutnya adik-adik silakan mengerjakan latihan yang akan disampaikan. Dan adik-adik silakan catat di buku atau kertas adik masing-masing. Kemudian setelahnya insya Allah akan langsung kita bahas bersama-sama. Silakan disimak dengan baik latihan-latihannya. Selamat mengerjakan. As-su'alul awwal. Istami' wakhtaril jumlata allati tasma'uha. Raqmul awwal. Lil baiti ghurfatun naumi li wali akhi. Lil baiti ghurfatun naumi li wali akhi. الرقم الثاني ماذا في غرفة النوم ماذا في غرفة النوم الرقم الثالث في المطبخ رف الصحون في المطبخ رف الصحون Oke adik-adik, ini dia jawaban untuk soal pertama. Yang ditandai dengan warna hijau adalah jawaban yang benar, sebagaimana yang tadi adik-adik dengarkan di soalnya. Yang merah berarti yang salah ya, yang tidak terdapat di suara yang tadi telah adik dengar. As-su'alu tsani. Istami' wamla'il murabba' biraqmin hasab as-surati allati tasma'uha. Jadi soal nomor 2 ini adik-adik diminta untuk mengisi kotak yang berada di samping gambar dengan nomor yang sesuai dengan apa yang akan adik-adik dengar nanti. Silakan disimak dengan baik. Ar-raqmul awwal. Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Ar-raqmus tsani.
Mauqidun naft. Mauqidun naft. Ar-raqmu tsalits. Raffus suhun. Raffus suhun. Ar-raqmu rabi' ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Ya, tadi sudah didengarkan beberapa pernyataan atau kosakata. Silakan adik-adik isi yang mana yang tepat berdasarkan nomornya. Dan kita lihat jawabannya. Ya, ini dia jawabannya. Nomor 1, ghurfatun naum, yaitu yang ba. Nomor 2, mauqidun nafti, itu yang jim. Kemudian nomor 3, rafus suhun yang ha. Dan ghurfatul julus nomor 4 yang hamzah. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai ke soal yang ketiga. Sil baina kulli kalimatin munasibah. Hubungkan antara setiap kalimat yang sesuai. Nah, adik-adik tulis dulu nih di buku. Atau enggak adik-adik tulis yang mana kalimat yang sesuai antara kolom 1 dan kedua di buku adik-adik masing-masing. Silakan pause dulu videonya selama 1 menit ya adik-adik dan dikerjakan dengan seksama. Atau kalaupun adik-adik kurang 1 menit, silahkan ditambah sesuai dengan kemampuan adik-adik. Yang penting soal nomor 3 ini bisa selesai. Nanti setelah selesai, baru adik-adik play lagi atau mulai lagi videonya. Nanti kita akan lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Coba adik-adik cocokkan dengan jawaban adik-adik yang ada di buku adik-adik masing-masing. Yang pertama, fil madrasati sittatu fusul. Di sekolah terdapat 6 kelas. Berhubungannya adik-adik sesuai. Kemudian fil jaibi qalaman ithnani. Di dalam kantong terdapat 2 pulpen. Bisa ya adik-adik? Kemudian yang ketiga, fis sahati salasatu asyjarin. Di halaman terdapat 3 pohon. Fil mahfadhati thamaniyatu kutubin. Di dalam tas terdapat 8 buku. Alal ma'idati arba'atu akwabin. Di atas meja makan terdapat 4 buah cangkir atau gelas. Fil maidani asyratu auladin. Di lapangan terdapat 10 anak laki-laki. Yaitu dia jawaban dari soal nomor 3 ini ya adik-adik. Selanjutnya untuk soal nomor 4, imla'il faraghat bil adadi wal ma'dud al munasib. Isilah titik-titik berikut dengan al-adad wal ma'dud yang sesuai, dengan bilangan yang sesuai. Nah, adik-adik silakan lihat, dihitung, kemudian ditulis bahasa Arabnya sesuai dengan al-adad wal ma'dud yang telah kita pelajari tadi. Untuk kosakatanya bisa adik-adik lihat di mufradat yang sebelumnya. Makanya buat adik-adik yang nyatet tentunya harusnya bisa jawab nih. Silakan adik-adik pause dulu videonya, kemudian dikerjakan. Untuk jawabannya ini ya adik-adik, kita hitung pulpennya ada 6, berarti sittatu aqlamin, 6 pulpen. Kemudian bunganya ada 2, berarti zahroni ithnani. Zahroni ithnani. Ya, selanjutnya ini masih soal nomor 4 ya adik-adik. Coba adik-adik hitung ada berapa pohon dan ada berapa rumah. Silakan adik-adik hitung dan sebutkan al-adad wal ma'dudnya dalam bahasa Arab. Pause dulu ya videonya. Oke, sudah ya adik-adik. Coba kita hitung ada berapa pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pohon. Berarti jawabannya adalah tis'atu asyjarin. 9 pohon, tis'atu asyjarin. Selanjutnya rumahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumah berarti arba'atu buyutin.
arba'atu buyutin. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berada di penghujung dari video pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Tadi kita sudah menyelesaikan bersama-sama materi dan juga latihan-latihan tentang al-bait. Dan juga kita sudah mempelajari bersama bagaimana sih kaidah dari al-jumlah al-ismiyah, kaidah wajibnya ya. Yang tentunya dia terdiri dari apa? Pertama, mubtada, kemudian diikuti oleh khobar. Dua hal yang tidak boleh hilang dari al-jumlah al-ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada sebagai isim marfu yang mengawali al-jumlah al-ismiyah, khobar adalah isim marfu yang melengkapi mubtada, sehingga mubtada tersebut dapat dipahami maknanya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang konsep al-adad wal ma'dud yang isimnya adalah isim mudzakkar. Nah, adik-adik, walaupun kita telah selesai dalam video tentang al-bait ini, tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap murojaah dan memperbanyak latihan-latihan di rumah, terutama latihan tentang al-adad dan ma'dud. Kan kakak udah kasih tadi ya al-mufradat atau mufradat atau kosakata yang mudzakkar. Nah, adik-adik coba di rumah. Kalau misalnya satu pulpen apa, atau misalnya satu pintu apa, satu rumah apa. Rumah kan baitun, dia mudzakkar. Pintu babun, mudzakkar juga. Nah, satu pintu bagaimana, dua pintu bagaimana, sampai 10 pintu. Adik-adik coba latihan di rumah, murojaah di rumah, sehingga adik-adik dapat memahami konsep al-adad wal ma'dud dengan lebih baik. Begitu juga untuk al-jumlah al-ismiyah, adik-adik bisa melatihnya dengan menggunakan isim isyarah yang sudah kita jelaskan tadi. Hadza, hadzani, dan hadhihi. Hadza untuk mufrad, hadzani untuk musanna, yang dua bendanya, hadhihi untuk 3 sampai 10. Mungkin itu untuk video kali ini adik-adik. Semoga dapat bermanfaat walaupun kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut tidak boleh menyurutkan kita untuk terus mempelajari bahasa Arab bagaimanapun dan dimanapun. Maka cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.